Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa penonton Ego TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dalam acara Bincang Inovasi, sekali bincang terinspirasi. Nah pemirsa, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa media merupakan sarana untuk menyampaikan informasi atau pesan kepada sesama manusia. Dan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi menjadikan media mendapatkan perkembangan dengan begitu pesat. Akan tetapi tidak sedikit masyarakat yang belum mengetahui betapa pentingnya penggunaan media dan bagaimana cara memanfaatkan dengan benar. Untuk itu, saya Diana Putri Pradina Latifah akan mengupas, membahas dan berbincang bersama dengan topik urgensi literasi digital bagi masyarakat. Akan tetapi permisa, di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan narasumber hebat kita. Beliau merupakan dosen dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Keagamaan Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Beliau adalah Bapak Muhammad Fatihun, Sarjana Agama, Magister Hukum. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Diana. Ya. Gimana Pak kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik sekali. Kegiatan di rumah lancar-lancar aja nih Pak? Lancar. Oh baik. Nah Pak, di sini kita kan akan berbincang nih mengenai literasi digital nih ya Pak ya. Baik, Dan ya. untuk mengawali perbincangan kita terkait topik kali ini, saya ingin bertanya nih Pak. Apa pengertian dari literasi? Karena menurut saya nih Pak, sebagian besar masyarakat atau mungkin teman-teman di rumah ini belum benar-benar memahami apa yang dimaksud dengan literasi. Oke, ya. Baik, terima kasih Mbak Diana. Saya akan menjelaskan pengertian literasi. Barangkali literasi ini bahasanya saya nggak tahu masyarakat asing atau tidak. Makanya ini menjadi penting. Penjelasan tema tentang literasi digital ini. Literasi itu maknanya adalah kemampuan seseorang di dalam mengolah kemudian memahami informasi pada saat melakukan proses membaca dan menulis. Jadi sebuah tulisan apapun itu sebetulnya di sana terdapat informasi. Informasi itu bisa berupa informasi negatif, bisa juga merupakan informasi positif. Nah, oleh karena itu siapapun harus mempunyai kemampuan di dalam mengolah, memahami informasi pada saat membaca. Karena kalau tidak mampu mengolah, ini tentu akan berakibat orang tersebut tidak bisa mendapatkan informasi yang ada di dalam literatur yang dibaca. Nah, saya kira ini tradisi literasi ini sudah di dalam Islam itu sudah justru ditekankan pertama kali di dalam surat Al-Alaq, Mbak Diana. Iqra itu kan perintah membaca. Membaca di sini maksudnya ya memahami apa? Kalau dalam konteks agama ini berarti memahami ayat-ayat Allah, memahami petunjuk-petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran, termasuk juga di dalam ayat-ayat kauniyah. Nah, jadi tugas pertama adalah memahami informasi-informasi Tuhan, informasi-informasi Allah itu yang berada di dalam ayat Allah, baik ayat yang bersifat nakliyah maupun kauliyah. Itu kauniyah maupun nakliyah. Nah, ini saya kira penting tentang pengetahuan literasi ini supaya apapun informasi yang ada di dalam literatur yang kita lihat itu akan tertangkap dengan baik. Begitu Mbak Diana. Baik Bapak, selanjutnya nih Pak. Sebagaimana penjelasan Bapak terkait literasi tadi, jika kita kaitkan ini dengan topik kita bahwa urgensi literasi digital nih ya Pak ya. Jadi jika kita gabungkan katanya menjadi literasi digital, ini pengertiannya bagaimana ini Pak? Baik, kita urai dulu dari istilah digital.
digital itu segala hal yang atau yang identik dengan perkembangan teknologi. Nah, itu identiknya itu. Nah, maka ketika kata literasi disambung dengan digital, maknanya itu atau pengertiannya itu adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, termasuk juga alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan media digital, alat-alat komunikasi, kemudian jaringan di dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan serta membuat informasi dan memanfaatkan secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan bermasyarakat kita sehari-hari. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa kehidupan manusia sekarang itu identik dengan kehidupan digital. Bahkan banyak orang yang mengatakan digital itu sebagai sebuah kehidupan. Nah, maka karena pentingnya, karena memang digital itu juga merupakan bagian dari kehidupan kita, berarti literasi digital itu juga menjadi sangat penting. Kira-kira kalau disederhanakan literasi digital demikian, Mbak Diana. Baik Pak, jadi mungkin singkatnya kemampuan untuk memahami dan memanfaatkan digital begitu ya Pak ya? Iya betul, betul Mbak Diana. Kemudian nih Pak, bagaimana tujuan dari adanya literasi digital di masyarakat? Ya, jadi Mbak Diana, literasi digital itu selain tadi yang sudah saya jelaskan, ini sering juga dikatakan sebagai sebuah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, maka di literasi digital ini juga kemudian sering juga dianggap sebagai kecakapan menggunakan internet. Menggunakan internet karena dunia digital itu identik dengan jaringan internet. Sehingga kalau lebih disederhanakan literasi digital itu berarti kecakapan di dalam menggunakan internet dan media digital. Nah, di dalam hal ini sebetulnya kalau kita bicara literasi digital itu ada 4 pilar. Ada 4 pilar. Yang pertama adalah pilar digital skill atau kalau di Indonesiakan itu cakap bermedia digital. Kemudian yang kedua itu digital culture atau kalau di Indonesiakan berarti budaya bermedia digital. Kemudian yang ketiga itu digital ethic atau etis di dalam bermedia digital, dan yang terakhir atau pilar yang terakhir itu digital safety, aman di dalam bermedia digital. Itu 4 pilar yang harus dipahami oleh masyarakat di dalam literasi digital. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak ya, setelah kita mengetahui definisi dari literasi digital, kita mengetahui tujuannya. Nah, di sini saya menjadi penasaran nih Pak ya, apakah masyarakat benar-benar perlu memahami apa itu digital atau dunia media gitu Pak? Oh, sangat penting Mbak Diana. Harus, bahkan harus. Mengapa harus? Sadar atau tidak sadar ketika kita menggunakan gadget kita atau Android kita, di sana kalau saya sering mengatakan masyarakat itu mengalami obesitas informasi. Kalau dulu barangkali orang itu mencari informasi, tapi kalau sekarang saya mengatakan masyarakat itu mengalami obesitas informasi. Artinya masyarakat tidak minta informasi, bahkan merasa tidak penting, tapi tiba-tiba informasi itu ada di depan kita, ada di HP kita, sehingga mau tidak mau yang tadinya tidak membutuhkan informasi itu kemudian dibaca. Nah, coba Anda bayangkan kalau ternyata tidak memiliki kecakapan di dalam berliterasi digital, misalnya informasi yang kita terima itu informasi negatif dan akhirnya orang itu bisa bisa memegang itu sebagai informasi yang
benar padahal itu salah. Nah, sehingga sangat penting untuk berliterasi digital supaya pertama kita tidak terjerumus atau kita tidak terjerumus kelantaran kita mendapatkan informasi-informasi negatif, karena kita bisa menfilter, kita tahu bahwa ini benar, ini tidak benar, gitu kira-kira Mbak Diana. Baik nih Pak, selanjutnya dari literasi media apa saja keuntungan atau literasi digital nih ya Pak ya, apa saja keuntungan yang didapatkan masyarakat ketika mereka sudah memahami gitu kan, mungkin masyarakat terus gunanya apa sih kita paham ini gitu, kita bakal mendapatkan keuntungan seperti apa nih kayak gitu Pak. Oke ya, terima kasih. Begini, yang namanya media digital, misalnya medsos, Facebook dan seterusnya, ini kan sebetulnya alat. Dan alat itu bisa kita manfaatkan untuk apa saja. Untuk keuntungan, untuk kepentingan bisnis juga bisa, untuk kepentingan pendidikan juga bisa. Apapun bisa kita lakukan melalui media digital itu. Nah, artinya ketika kita memiliki kecakapan di dalam bermedia, berarti akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Keuntungan yang didapatkan itu tergantung kebutuhan atau tergantung yang diinginkan. Contoh misalnya, apakah bisa saya mendapatkan uang yang banyak dari media sosial? Saya katakan bisa. Dengan catatan berarti mengetahui platform-platform yang berkaitan dengan komersial. Misalnya kalau di yang sangat familiar itu ada, kalau di Facebook itu Facebook Marketplace. Kemudian kalau ada juga Shopee, kemudian ada Tokopedia dan seterusnya. Artinya ketika kita di dalam bermedia konsentrasinya itu pada bisnis, maka kita juga bisa dan kita akan mendapatkan uang di situ. Kemudian yang tidak serta-merta uang, yang namanya internet itu gudang informasi. Apapun yang kita inginkan, apapun yang diinginkan oleh masyarakat, itu bisa didapat dari sana. Maka kalau kita mampu mendapatkan informasi yang banyak, mau mendapatkan informasi yang banyak, mau mendapatkan pengetahuan banyak, kita akan menjadi cerdas karena itu. Sehingga keuntungannya itu banyak sekali. Oleh karena itu yang harus tekankan, yang menurut saya yang perlu ditekankan di sini adalah menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif. Jangan sampai menggunakan media sosial untuk hal-hal yang negatif. Begitu Mbak Diana. Oke Pak, tadi kan Bapak bilang nih menggunakan media untuk hal-hal positif dan jangan menggunakan media untuk hal-hal negatif. Tapi di sini Pak, bagaimana sih pandangan Bapak melihat kenyataan literasi digital di masyarakat saat ini? Oke, sebelum saya menjelaskan atau menyampaikan pandangan saya, ini saya ingin menekankan di sini bahwa tadi kan sudah saya sebutkan pilar digital ya. Misalnya saya ambil bahwa kehidupan digital itu sama dengan kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita ada hukum. Kita harus taat hukum, kita harus berperilaku yang baik. Maka di dalam kehidupan digital kita juga ada aturan, ada hukum, ada etika, harus berperilaku yang baik di dalam media digital sama dengan ketika kita harus berperilaku baik di dalam kehidupan nyata. Nah, berarti ketika kita bermedia sosial, kita harus sopan. Statement-statement kita atau status-status kita, postingan kita itu harus postingan yang positif, jangan sampai posting yang negatif. Jadi misalnya saya jelaskan, ada digital etik tadi, salah satu pilarnya adalah digital etik atau etis di dalam bermedia digital. Artinya di sini sebetulnya ada etika yang sering disebut dengan netiquette, etika di dalam bermedia. Nah, berarti orang itu harus memegang etika ketika di media sosial. Jadi jangan mentang-mentang
tidak bertemu dengan orang secara langsung, kemudian ngomong seenaknya sendiri gitu. Nah, terus pertanyaannya, tadi kembali ke pertanyaan Mbak Diana, terus bagaimana kenyataannya? Ini masih banyak sekali orang-orang yang menggunakan media sosial atau media digital itu dengan secara negatif. Nah, tentu ini membahayakan kalau ini tidak kalau ini tidak diantisipasi, tentu ini menjadi tidak baik bagi kehidupan digital kita. Nah, oleh karena itu pemerintah saya kira melalui Kominfo itu tahun kemarin itu mengadakan literasi digital, dan tahun sekarang juga masih berjalan. Itu sebetulnya dalam rangka mengantisipasi agar pengguna media sosial itu tidak tidak negatif di dalam menggunakan media sosialnya. Begitu Mbak Diana. Baik, terima kasih jawabannya Pak. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, apakah masyarakat atau dengan menekuni media-media ini bisa mendapatkan atau menjadikannya sebagai sebuah profesi gitu Pak, atau pekerjaan dan lainnya? Bisa sekali Mbak Diana. Jadi bahkan saya tidak tahu ini positif atau negatif ya. Kalau saya tetap memandang penting pendidikan. Jadi pendidikan itu tetap penting. Banyak sekali profesi-profesi atau pekerjaan yang didapatkan atau yang muncul dari digital ini. Contoh misalnya orang yang memiliki keahlian editing, maka dia bisa menjadi dia bisa memanfaatkan kemampuan itu untuk mengedit konten dan seterusnya. Dan ini bukan ecek-ecek, ini bukan editor kemampuan mengedit media, ini bukan ecek-ecek, ini bisa mendapatkan keuntungan atau cuan yang cukup banyak dari situ. Ini misalnya salah satu ya. Kemudian yang cukup populer saya kira ada selebgram. Selebgram itu kan menjadi alternatif bahwa orang menjadi artis itu ternyata tidak harus casting di stasiun televisi misalnya, tapi dengan melalui Instagram ternyata bisa. Kemudian banyak sekali juga melalui YouTube misalnya, yang istilahnya YouTuber, itu juga profesi yang sekarang malah justru sangat digandrungi karena keuntungannya sangat besar. Bahkan ada informasi beberapa anak kecil. Jadi kalau dulu anak kecil itu kalau ditanya cita-citanya kalau besar itu mau jadi apa, ada yang jawabannya pengen jadi dokter, gitu ya. Ada yang jawabannya pengen jadi tentara. Dulu anak kecil ketika, mungkin Mbak Diana juga ketika ditanya dulu pengen jadi guru, pengen jadi apa. Tapi di dunia, di negara yang maju, banyak di antara mereka anak-anak kecil yang ketika ditanya mau jadi apa, jawabannya menjadi YouTuber Mbak Diana. Kenapa? Ya karena memang untuk mendapatkan uang ternyata tidak harus kuliah tinggi. Walaupun saya tidak sepakat, saya tetap menekankan bahwa pendidikan itu penting, karena bukan berarti kehidupan itu selesai di uang. Begitu Mbak Diana. Oke, baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya nih Pak, sebagai kalangan muda atau saya sendiri nih ya Pak ya, kan banyak nih, saya juga menekuni beberapa medsos misalkan ya Pak ya, kayak contohnya Instagram yang Bapak sebutkan tadi, YouTube, dan bahkan yang sedang viral-viralnya nih TikTok ya Pak ya. Nah, apakah dengan hal ini, apakah dengan media maksud saya itu dapat menjadikan keberlangsungan hidup kita gitu? Apakah media ini berperan dalam keberlangsungan hidup kita? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa media ini alat, dan sekarang hampir semua aspek kehidupan itu dituangkan melalui internet. Nah, sehingga sekarang kita jumpai misalnya Anda kuliah, ada kalau dulu kuliahnya istilahnya itu kuliahnya tatap muka di kelas, sekarang muncul kuliah daring.
yang memanfaatkan teknologi informasi. Kemudian para pegawai sekarang laporan-laporannya itu juga menggunakan media internet, gitu. Hampir semua memanfaatkan teknologi. Kemudian survei sekarang menggunakan platform dari Google misalnya, banyak sekali. Kemudian untuk menaikkan rating, untuk menaikkan misalnya para politisi supaya elektabilitasnya naik, maka bagaimana dia itu memviralkan dirinya agar dia itu layak dipilih. Gitu. Ini para politisi banyak sekali, terutama yang digandrungi itu biasanya Twitter. Jadi ada trending. Jadi dia ingin berlomba-lomba agar menjadi trending supaya mereka menjadi tokoh yang layak untuk dipilih. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa media ini, media sosial, media digital ini sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan kita. Suka atau tidak suka, siapapun maka harus bersahabat dengan yang namanya media. Karena kalau tidak bersahabat dengan media, maka dia akan tergerus oleh zaman. Karena sekarang sudah dikenal dengan disrupsi, perubahan-perubahan yang radikal, yang semua itu melalui media. Begitu Mbak Diana. Baik. Nah teman-teman, barusan kita mendapatkan sebuah quotes nih ya dari Bapak. Suka atau tidak suka, kita harus bersahabat dengan media. Nah Pak, untuk sebagai pertanyaan terakhir nih Pak ya, apakah ada pesan atau saran yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat di rumah dalam penggunaan literasi digital ini? Baik, pesan saya yang pertama, kita semua siapapun harus memiliki kecakapan di dalam berdigital. Artinya kita harus memiliki kemampuan di dalam menggunakan informasi yang serba digital ini. Ini yang kemampuan yang dasar. Kemudian yang kedua, pesan saya adalah gunakanlah media sosial ini untuk hal-hal yang positif. Berarti kita harus membanjiri konten-konten di internet itu dengan konten-konten yang positif. Dengan demikian kehidupan kita itu akan menjadi sangat positif. Begitu pesan saya Mbak Diana. Baik, terima kasih banyak Pak Fatihun atas pesan dan saran kepada penonton sekaligus masyarakat yang ada di rumah. Nah, pembahasan kita kali ini benar-benar sangat seru ya Pak ya. Kita membahas mengenai literasi digital yang mana saat ini masyarakat bahkan dari kalangan anak-anak, remaja, bahkan lansia saja itu menggunakan literasi digital. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak Bapak atas ilmunya, terus kesempatan waktunya yang telah Bapak berikan kepada kami semua. Ya, sama-sama Mbak Diana. Semoga kita dapat berbincang di lain waktu ya Pak ya. Siap. Ya, terima kasih. Baik penonton semuanya, di sini saya dapat perangkum bahwa gunakanlah media dengan sebaik-baiknya dan sebijak-bijaknya agar menghadirkan aura-aura positif dalam kehidupan kita semuanya. Saya Diana Putri Pradin Latifah pamit undur diri. Kita akan bertemu di episode Bincang Inovasi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.